Anak-anak yang kekasih, perlu kita ketahui bahwa yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa adalah ular. Lalu, apakah anak-anak sudah pernah melihat orang yang digigit ular berbisa dan meninggal? Memang ular itu adalah ada yang berbisa, ada yang tidak. Bisa ular melambangkan sengat maut atau kuasa dosa. Ular melambangkan iblis. Siapa yang berbuat dosa, maka ular siap memangut. Begitulah yang terjadi bagi bangsa Israel dalam perjalanan panjangnya waktu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika tiba di dekat Horma dan menghadapi orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mereka terancam untuk dikalahkan. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan dengan mengatakan, "Jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa." Lalu Tuhan mendengarkan permintaan mereka dan menyerahkan orang Kanaan itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Dan orang Israel menamai tempat itu Hormah. Tetapi setelah mereka meneruskan perjalanannya, Musa memimpin ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Mereka jengkel karena sudah terlalu lama berjalan, padahal tanah yang dituju dekat saja. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mereka mengatakan, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan air, dan akan makanan yang hambar ini kami telah muak." Sebenarnya bukan tidak ada roti dan air. Sebab jika betul tidak ada roti dan air, maka pasti mereka sudah kelaparan dan kehausan. Tapi yang mereka maksudkan makanan yang hambar adalah manna. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya manna itu adalah makanan surgawi. Karena sungguh-sungguh mereka berbuat dosa, yaitu mereka bersungut-sungut melawan Tuhan dan Musa, maka Tuhan menghajar mereka dengan menyuruh ular tedung yang sangat berbisa di antara bangsa itu, yang memangut mereka, sehingga banyak yang mati. Melihat itu, mereka takut. Lalu datang mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami."
Sekali lagi anak-anak, perhatikan kata-kata mereka. Saya ulangi sekali lagi kata-kata mereka. Mereka berkata, kami telah berdosa sebab kami telah berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Engkau di sini tidak lain adalah Musa. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipangut ular dan memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah cerita Alkitab kita yang diambil dari Bilangan 21 ayat 1 sampai 9. Nanti anak-anak baca sendiri. Dan pokok cerita hanya memandang kepada Allah. Memandang kepada Allah artinya menyaksikan, mengakui, percaya akan kuasanya, dan mempercayakan hidup kepadanya. Itu arti memandang kepada Allah. Jadi memandang kepada Allah anak-anak bukan hanya melihat saja. Tapi itu saya ulangi artinya menyaksikan, mengakui, percaya akan kuasanya, dan mempercayakan hidup kepadanya. Jika kita hendak menerapkan cerita ini dalam kehidupan kita, maka kita mesti sadar bahwa kita telah dirasuki oleh sengat maut itu, atau bisa ular itu, atau kuasa dosa itu. Maka jalan keluar dari dosa hanya satu, bukan dua, apalagi tiga. Sekali lagi hanya satu, yaitu bertobat. Bertobat artinya berbalik dari dosa, atau sadar dan mengaku serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi. Itu saja jalan yang bisa ditempuh untuk keluar dari dosa. Setiap orang yang terkena bisa ular itu akan tetap hidup bila melihat tembaga, ular tembaga. Nah, apa itu ular tembaga? Ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu menubuatkan dan yang dibuat oleh Musa dan ditinggikan, ditaruh di tiang dan ditinggikan, itu melambangkan atau menubuatkan tentang Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib. Siapa yang memandang kepada Yesus yang tersalib itu, memandang di sini artinya menyaksikan, mengakui, percaya akan kuasanya, dan mempercayakan hidup kepadanya, maka orang itu akan lepas dari dosa, diampuni segala dosanya, dan
memperoleh hidup yang kekal. Pertolongan Tuhan berlaku hanya jika respon firman Tuhan dengan iman yang taat. Pertolongan Tuhan akan kita terima. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus tersedia bagi siapa saja yang menyadari diri berdosa. Yesus telah ditinggikan di kayu salib supaya setiap orang yang senantiasa memandang kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, memandang kepada Yesus artinya beriman, yaitu percaya dan mempercayakan hidup kepadanya. Jadi kalau kita hanya sekedar percaya, maka Alkitab mengatakan iblis juga percaya. Ya, dalam Ibrani dikatakan, kamu mengatakan, ya, kami percaya bahwa hanya satu Tuhan. Iblis juga percaya bahwa hanya satu Tuhan. Tetapi iblis tidak mempercayakan hidup kepada kuasa Yesus, melainkan iblis itu adalah seteru Tuhan Yesus atau lawan dari Tuhan Yesus. Jadi kita harus bukan hanya percaya, tetapi kita harus mempercayakan hidup kita kepadanya. Mempercayakan hidup kita kepadanya artinya hidup mati kita serahkan ke dalam kuasanya dan bersedia melakukan apa saja yang Tuhan Yesus kehendaki bagi kita. Amin.